Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Tuntut polisi ungkap pelaku penyerangan. Ratusan warga di Lombok Barat memblokade jalan. Razia kafe dan tempat hiburan. Polisi di Mataram menyita ratusan botol minuman keras tanpa izin. Isak tangis keluarga iringi pelepasan jemaah calon haji di Lombok Timur. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan warga Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat memblokade Jalan Raya Utama Mataram menuju Senggigi pada Rabu siang. Hal itu buntut dari penyerangan terhadap dua warganya oleh oknum tidak dikenal yang hingga kini belum berhasil diungkap oleh polisi. Massa mendesak penegak hukum segera menangkap pelaku penyerangan dan mengusut tuntas kasusnya. Keluarga korban berharap polisi transparan mengungkap hasil penyelidikan dan siapa saja yang terlibat. Kami cuma menuntut untuk segera memproses laporan kami. Memang SPDP sudah keluar, namun saat ini untuk status penetapan tersangka belum ada. Hal tersebut juga mengakibatkan pada keluarnya instruksi untuk penangkapan pelaku pada terduga ini belum ada. Polisi telah memeriksa 14 saksi, termasuk keluarga korban dan kepala desa Rembitan, dan menyita truk dan gerobak yang diduga digunakan para pelaku. Barang bukti truk kemarin juga sudah kita amankan di Polres Lombok Barat. Ya, satu unit truk. Dan sekarang penyidik kita masih bekerja keras untuk menemukan alat bukti lain. Berapa orang yang sudah diperiksa? Diperiksa 14 orang. Kira-kira kapan penetapan tersangka? Mudah-mudahan secepatnya ya, ya. Kita masih bekerja ya. Setelah mendapat penjelasan dari polisi, warga bersedia membuka blokade jalan sehingga arus lalu lintas kembali lancar. Penyerangan orang tidak dikenal ke Desa Meninting terjadi pada minggu lalu yang menyebabkan dua korban bernama Soluhun 34 tahun dan Muhammad Mali 65 tahun terluka akibat sabetan senjata tajam. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Isak tangis keluarga mewarnai pelepasan jemaah calon haji kloter pertama di Masjid Agung Al-Mujahidin Selong, Kabupaten Lombok Timur, Rabu pagi. Kementerian Agama setempat melepas 393 jemaah calon haji yang sebagian besarnya jemaah lanjut usia. Petugas memberangkatkan calon haji lansia menggunakan bus khusus dengan pengawalan tim medis. Petugas mengingatkan calon jemaah haji agar menjaga kesehatan selama di Tanah Suci dan selalu berkomunikasi dengan pimpinan rombongan. Di tahun 2024 ini adalah secara keseluruhan berjumlah 1.145 orang. Yang tadinya 1.143, tetapi di injury time ini ada tambahan 2 ya Pak Kasih, sehingga secara keseluruhan berjumlah 1.145 orang, dan itu tergabung di dalam 5 kloter, 2 kloter utuh dan 3 kloter campuran. Nah, di kloter yang baru kita berangkatkan itu terdiri dari kloter 4 provinsi, kloter pertama untuk kabupaten dengan jumlah 393 orang. Kuota haji asal Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1.145 orang yang diberangkatkan dalam 3 kelompok terbang mulai 16 hingga 23 Mei. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Badan Pendapatan Daerah menutup sementara aktivitas tambang galian C di Desa Pringgasela, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur karena menunggak pajak selama setahun. Penutupan terpaksa dilakukan karena pemilik membandel dan tidak menyelesaikan kewajibannya kepada daerah. Sebelumnya, Pemda telah menyurati bahkan memanggil para pengelola tambang agar segera menyetorkan pajaknya, namun tak kunjung membayar hingga batas waktu yang ditentukan.
Pengelola dilarang mengoperasikan tambang miliknya hingga melunasi beban tunggakan pajaknya. Kita mulai melakukan penertiban penegakan pada mulut tambang MBLB yang Galian C. Beberapa kali kami datang silaturahim ke penambang ini, baik dalam bentuk kunjungan maupun dalam bentuk surat menyurat. Tetapi ternyata terakhir kemarin hari Jumat, kami berikan teguran kembali untuk ketaatan kepastian pembayaran pajaknya. Untuk sebelum kita melakukan penutupan terhadap aktivitas Galian C ini, tapi ternyata hari Jumat kemarin pun juga mereka tetap tidak ada yang bisa kita konfirmasi. Penutupan operasional tambang Galian C yang membandel dilakukan sebagai efek jerah sekaligus untuk mendongkrak pendapatan daerah. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur mengonfirmasi meningkatnya kasus demam berdarah memasuki bulan Mei 2024. Dinas Kesehatan mencatat total kasus demam berdarah yang ditangani mencapai 88 orang sejak 4 bulan terakhir. Sebagian besar penderita merupakan warga lanjut usia dan anak-anak yang seluruhnya telah ditangani medis. Dinas memetakan 4 kecamatan menjadi endemik demam berdarah, meliputi Kecamatan Mas Bagik, Selong, Sakra, dan Trara. 4 bulan terakhir ini temuan kasus kita tidak terlalu signifikan, artinya di Januari ada 21 kasus kita temukan, kemudian di bulan Februari ada 22 kasus, di bulan Maret ada 24 kasus, dan terakhir kemarin di bulan April ada 22 kasus ditemukan. Dinas Kesehatan telah melakukan langkah pencegahan dengan menerjunkan pemantau jentik, membagikan ABT, hingga melakukan pengasapan di seluruh wilayah terpapar. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.